Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fi fikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi anda dan antum semuanya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Majlisan fi Sohbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Ustaz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullah. Dan sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisur Rabi wa Thalathun, majlis yang ke-34. Majlis yang ke-34 ini mu'allif akan membahas tentang maqaidul Yahudi wa mawaqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum, yaitu makar-makar, rencana-rencana licik dari Yahudi dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap terhadap tindakan mereka ini. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana wa li walidina wa li sayyidina wa li muslimina wa li muslimat. Maqala sallallahu ta'ala al-majlisul rabi' wa thalathun maqaidul yahudi wa mawaqifun nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dzakarna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a man bi hadiyati ila al-yahudi wa aqada ma'ahu mu'ahadata adami bida'in illa annahu yaqulu tilkal mu'ahadati sari'an wa bada'u bimarisuna washtaharu bihi min amrin mawasifi wa nasjil makaidi wa mu'amarati. Kami makaidi yahudi man yuqamqa annahum استغلوا انشغال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في غزوة بدر، فتحرش بعضه بامرأة مسلمة وكشفوا عن جسدها أمام الناس في السوق، فصرخت امرأة فثار رجل من المسلمين وقتل اليهودية، فتجمع عليه اليهود فقتلوه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فاستدعى اليهود ليسألهم عما وقع من بلاء وشر فأبلغوا له بالكلام، بل أرسلوا ورقة المعاهدة واستعدوا للقتال فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أنه لا قبل له بمحاربة المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيله على أن له الأموال وله الذرية والنساء،
فقبل منه فطرده إلى المدينة وأخذ المسلمون بحصنهم سلاحا وآلة كثيرة. طيب. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, zakarna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a man bil madinati minal yahudi wa aqada ma'ahum mu'ahadatan adami tidak illa annahum naqadu tilka mu'ahadata sari'an wa bada'u yumarisuna mastuhiru bihi min nabdhil mawathiq wa naskhil makaidi wal mu'amarat. Muallif rahimahullah mengatakan, kami telah sampaikan bahwasanya Nabi SAW telah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengetahui di sana ada ahlul kitab, ada orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan mereka. Yaitu kaum muslimin dan orang-orang Yahudi ini, mereka tidak akan saling mengganggu, tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Berjanji untuk apa? Untuk hidup rukun dan damai. Akan tetapi ternyata orang-orang Yahudi naqadu tilka mu'ahadata syari'at. Ternyata dengan cepatnya orang Yahudi ini, tidak butuh waktu lama, mereka dengan cepat melanggar perjanjian damai yang dibuat dengan Nabi SAW ini. Dan ini memang sudah merupakan tabiat mereka, sesuatu yang telah masyhur dari orang-orang Yahudi ini, yaitu apa? Yaitu melanggar perjanjian yang mereka bikin, perjanjian damai. Jadi udah masyhur orang-orang Yahudi ini, bukan baru kali ini, bukan hanya dengan Nabi SAW saja. Bahkan dari masa ke masa memang seperti itu kelakuan orang-orang Yahudi. Makanya tidak heran kalau pada hari ini melakukan perdamaian dengan orang-orang Yahudi, perjanjian damai, ternyata tidak lama diserang lagi, gitu kan? Tidak lama perang lagi. Itu memang karakternya orang Yahudi seperti itu. Bahkan dibawakan Allah Taala dalam Quran Surah Al-Baqarah terkait bagaimana orang Yahudi ini kebiasaan mereka adalah mengkhianati janji. Kebiasaan orang Yahudi mengkhianati janji. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita lanjut insyaallah setelah azan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 84 dan 85, Allah Taala menggambarkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini yang mereka melanggar perjanjian yang telah diambil kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna
bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Allah Ta'ala katakan, wa idz akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil perjanjian dengan kalian, yaitu dengan Bani Israel, dengan orang-orang Yahudi ini, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, janganlah kalian saling menumpahkan darah, saling membunuh, janganlah kalian saling mengusir di antara kalian. Diambil perjanjian dengan mereka, jangan saling membunuh, jangan saling mengusir. Summa aqrartum wa antum tashhadun, kemudian mereka sepakati, ya sepakat, aqrartum wa antum tashhadun, dan mereka mempersaksikan kesaksian mereka tersebut. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Akan tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka malah saling membunuh di antara mereka, orang Yahudi ini. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan saling mengusir di antara mereka. Orang Yahudi mengusir Yahudi yang lainnya, orang Yahudi satu, Bani Israel satu membunuh Bani Israel yang lainnya. Tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, tampak pada diri mereka kebencian dan permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, ya kamu tebus mereka, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal itu semuanya diharamkan bagi mereka. Ya, ini orang-orang Yahudi diharamkan, dibikin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka langgar. Maka Allah Ta'ala katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Yang sesuai dengan hawa nafsunya dia beriman, dia ikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Ini orang-orang Yahudi. Sewaktu ada di antara mereka yang melakukan perbuatan zina, yang mana dalam Taurat terdapat hukum rajam, artinya orang yang berzina dirajam. Tapi apa yang mereka lakukan? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tutupi ayat tentang rajam tersebut dalam kitab Taurat mereka. Ini orang-orang Yahudi. Jika hukum itu sesuai dengan hawa nafsunya, mereka ambil. Jika tidak sesuai, mereka tinggalkan. Dan ini diikuti oleh kaum muslimin pada hari ini. Jika ada hukum Allah Ta'ala yang menguntungkan dirinya, diambil. Tapi kalau yang merugikan dirinya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang dia senang, maka dia tinggalkan hukum Allah Ta'ala tersebut. Allah haramkan riba, dia kerja tempat riba, ya udah dia tinggalkan hukum Allah Ta'ala ini. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Berapa banyak kaum muslimin yang seperti ini? Ini karakter orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Hendaklah kaum muslimin meninggalkan sifat-sifat orang Yahudi seperti ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang demikian illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kenistaan pada kehidupan dunia, kehinaan di dunia. Dan pada hari kiamat mereka akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ini orang-orang Yahudi yang dia beriman kepada sebagian kitab yang lainnya mereka tinggalkan. Perjanjian yang mereka buat dengan Allah Ta'ala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka langgar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan akhirnya Allah Ta'ala katakan, dan Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan oleh orang-orang Yahudi, apa yang kalian kerjakan wahai hamba-hamba Allah,
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Yang kita kerjakan semuanya Allah tabaraka wa taala mengetahui. Tidak akan luput sedikit pun dari catatan amal kita. Kemudian ayat 86 Allah taala katakan, ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan akhirat dengan dunia. Ya, mereka korbankan akhiratnya untuk apa? Untuk dunia. Mereka rela melanggar hukum-hukum Allah. Mereka korbankan kehidupan akhirat yang kekal untuk kehidupan dunia yang fana. Jadi dia korbankan dunia, dia korbankan akhiratnya untuk urusan dunia. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan bagi mereka azab Allah Taala ini, wala hum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Taala. Ini orang-orang Yahudi, mereka terbiasa melanggar perjanjian yang mereka buat. Allah ambil perjanjian dengan mereka, mereka langgar. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi rahimahullah, dalam ayat ini perbuatan orang-orang Yahudi ini adalah apa yang mereka kerjakan pada masa jahiliyah sewaktu wahyu Allah Taala turun di kota Madinah. Jadi waktu wahyu Allah turun di kota Madinah, penduduk-penduduk Madinah pada masa jahiliyah sebelum Islam, ya sebelum Islam, orang-orang yang tinggal di Madinah sebelum Islam, mereka pada masa jahiliyah, ya kata Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi rahimahullah, sebagaimana kehidupan pada masa jahiliyah yang lainnya dipenuhi dengan peperangan. Jadi di Madinah pada waktu itu dinamakan dengan Yathrib, ini terdapat dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar. Yang mana dua suku besar di Yathrib ini, yang nanti setelah masuk Islam mereka dikenal dengan Ansor. Dua suku besar ini, mereka senantiasa berperang antara kabilah, antara suku tadi, Aus dan Khazraj. Dan di Madinah ada 3 kelompok dari kaum Yahudi, yaitu adalah Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ada 3 kelompok orang Yahudi yang ada di Madinah. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Yang mana nanti masing-masing kelompok ini dia ikut pada salah satu kelompok dari Aus atau Khazraj ini. Ada yang ikut Aus, ada yang ikut Khazraj. Yang konsekuensinya apa? Waktu 2 kelompok ini bertikai perang, mereka ikut perang. Jadi nanti ada Yahudi yang memihak pada suku Aus, ada Yahudi yang memihak pada suku Khazraj. Terjadi peperangan, akhirnya mereka saling bunuh. Mereka saling menawan. Padahal ini apa? Diharamkan bagi mereka. Mereka ahlul kitab. Ada kitab Taurat ya yang ada pada mereka. Nah, ini mereka langgar perjanjian ini. Ya, mereka langgar perjanjian tersebut. Akhirnya mereka saling membunuh, saling mengusir, saling menawan, padahal diharamkan bagi mereka. Nah, pada majelis ini muallif rahimahullah akan membahas tentang 3
kelompok dari Yahudi yang ada di Madinah ini, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Bagaimana Rasulullah SAW menangani makar yang mereka buat di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. 3 kelompok Yahudi ini masih ada di Madinah. Jadi Yahudi, jamaah yang dirahmati Allah Taala, Yahudi ini dia ada berapa nama dinamakan Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin biasa kita dengar terkadang disebut dia Yahudi, terkadang disebut dengan Bani Israel. Dalam Al-Quran juga disebutkan mereka sebagai kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Terkadang mereka juga disebut dengan Ahlul Kitab. Ini semua sama sebutan untuk orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Ya, Bani Israel. Israel, ya, Israel adalah salah satu nama dari Nabi Allah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Maka tidak boleh seorang menghujat Israel, dikata-katai Israel tersebut. Padahal Israel adalah nama Nabi, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan kata Israel terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Il, yang dalam bahasa Arab artinya Safwatullah, artinya adalah kekasih Allah. Israel artinya adalah Safwatullah, kekasih Allah Taala. Sebagian mengartikan kata Isra artinya adalah abd, yaitu hamba. Adapun Il artinya adalah Allah. Maka Israel artinya adalah hamba Allah. Jadi Israel ay Abdullah. Israel artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi kata Israel. Ini nama Nabi yang mulia, itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Maka tidak boleh dihina nama ini, nama yang mulia. Adapun Yahudi berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, kata Yahudi ini berasal dari kata hawadah, yang artinya adalah rahmah, kasih sayang. Tawahbud, yang berarti taubat. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah Taala berfirman, Ana hadna ilaik, sesungguhnya aku kembali kepadamu, yaitu bertobat kepada engkau. Jadi kata Yahudi yang pertama maknanya adalah taubat. Disebut dengan Yahudi karena dahulu mereka sering bertobat kepada Allah dan kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Berkata Abu Amr bin Al-A'la terkait dengan penamaan Yahudi,
Disebut dengan Yahudi ay yatahawwadun, yaitu karena yatahawwadun, mereka sering bergerak-gerak, yaitu ketika membaca Taurat mereka bergerak-gerak, membaca Taurat bergerak-gerak. Ini Yahudi. Makanya mereka dinamakan dengan Yahudi. Kenapa? Yatahawwadun, suka bergerak-gerak waktu baca Taurat. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan mereka dinamakan dengan Yahudi karena hubungan silsilah mereka. Karena hubungan silsilah mereka yaitu dengan Yahuda. Yahuda ini merupakan di antara anak dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak, dan Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Jadi Nabi Ibrahim itu ada dua anak. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua Ishak. Ismail dari ibunda Hajar, Ishak dari ibunda Sarah. Ya, ibunya Ismail adalah Hajar, ibunya Ishak adalah Sarah. Dari satu bapak, yaitu Ibrahim al-Khalil, ya, Ibrahim Khalilur Rahman, kasih Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasil Anbiya membawakan kisah Israiliyat, riwayat Israiliyat. Apa itu riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat, berita Israiliyat adalah berita-berita yang dinukilkan dari Bani Israel. Kebanyakan dari Yahudi atau dari Nasrani. Ini berita Israiliyat. Dan sikap kita terhadap berita Israiliyat ini ada 3. Yang pertama adalah membenarkan berita Israiliyat ini jika berita ini dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Disampaikan kisah ini dalam Al-Quranul Karim, ya, maka kita membenarkannya. Kemudian yang kedua adalah kita mengingkarinya ketika kisah ini, berita ini diingkari oleh Al-Quranul Karim. Diingkari oleh Al-Quranul Karim, maka kita pun mengingkarinya. Yang ketiga adalah kita tawakuf, kita diam ketika berita Israiliyat ini tidak dibenarkan dan tidak diingkari oleh Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan? Kita tawakuf. Ya, kita diam. Tidak kita benarkan, tidak kita katakan berita ini benar, tidak kita katakan berita ini salah. Tapi kita katakan ini adalah berita Israiliyat. Dalam Israiliyat disebutkan bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Nabi Ismail, dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sarah sudah dalam keadaan yang sangat tua, maka Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada mereka Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Ishak ini memiliki istri yang bernama Rifqah, yang mana darinya memiliki 2 anak yang namanya Isu dan Yakub. Dan ingat, ini berita Israiliyat ya. Ini berita Israiliyat.
Ishak memiliki dua anak yang bernama Aisu dan Yakub. Kemudian ketika Yakub nanti bertemu dengan pamannya, paman Nabi Yakub, yang pamannya ini memiliki dua orang putri. Yang tua namanya Lia, kemudian adiknya namanya Rohil. Dan Yakub tertarik dengan Rohil. Yakub ingin menikahi anak pamannya, artinya apa? Sepupunya gitu ya, yang bernama Rohil. Dan Rohil ini terkenal dengan kecantikannya. Yakub ingin menikahinya, akan tapi oleh orang tuanya diberi syarat harus kerja dulu selama 7 tahun. Akhirnya kerjalah Yakub ini ya selama 7 tahun. Setelah selesai kerja 7 tahun, maka dinikahkan dengan anak pamannya ini, namun dinikahkan dengan siapa? Dengan kakaknya, yaitu Lia. Loh, kenapa kok dinikahkan dengan kakaknya? Padahal yang ditaksir siapa? Adiknya gitu ya. Ya Yakub sempat protes. Kan tadi perjanjiannya nikah, kemudian akan dinikahkan dengan Rohil. Tapi kok malah dinikahkan dengan Lia? Ya, maka pamannya ini mengatakan kakak dulu nikah baru adik. Nah, ini adalah tradisi dari Ahlul Kitab dan ternyata diikuti juga oleh kaum muslimin pada hari ini. Tidak boleh melangkahi, harus kakak dulu yang nikah baru adik. Harus abang dulu baru adik. Tidak ada seperti itu. Ini tradisinya Ahlul Kitab. Dan ingat sekali lagi kita sampaikan bahwasanya ini adalah kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat. Ya namun Yakub masih ingin menikahi Rohil. Bagaimana? Ya, maka kata pamannya ini tambah lagi 7 tahun. Tambah lagi kerja 7 tahun, setelah itu baru ya dinikahilah kakak beradik ini. Ya Rohil dan Lia tadi. Ya setelah dinikahi ya kedua kakak beradik ini, Rohil dan Lia, dari pernikahan yang pertama Nabi Yakub dan Lia, mendapatkan anak, dikaruniai anak. Adapun pernikahan yang kedua dengan Rohil, ya ini udah menikah sekian tahun, ternyata masih belum dikaruniai anak. Akhirnya Rohil yang merasa ada kekurangan pada dirinya menikahkan Yakub dengan budaknya. Jadi Rohil ini memiliki budak wanita yang bernama Bilha. Rohil nikahkan suaminya, yaitu siapa? Nabi Yakub dengan Bilha, budak dari Rohil. Maka mendengar berita ini, Lia yang mendengar Rohil, saudarinya tadi, menikahkan suami mereka, yaitu Nabi Yakub dengan budaknya, tidak mau kalah juga. Lia juga memiliki budak wanita yang bernama Zilpa. Maka dinikahkan Yakub ini dengan Zilpa. Ya. Maka di sini Yakub alaihissalatu wassalam memiliki berapa orang istri? 4 orang istri, yaitu Lia, Rohil, Bilha dan Zilpa. Yang mana dari 4 istri ini mereka dikaruniai 12 orang anak.
Ya, dari Lea yang namanya Ruben, Simon, Lewi, Yahuda. Nah, Yahuda ini nanti asal muasal dari Yahudi. Kemudian Isakhar, Zebulon. Kemudian dari Rohil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benjamin. Kemudian dari Bilha dan serta Naftali. Kemudian dari Zilfa, Gad dan Asher. Ini 12 orang anak dari Yakub. Kemudian 12 inilah yang nanti menjadi 12 suku besar dari Yahudi. Yang semua Yahudi yang terpencar di muka bumi ini muaranya jadi dari 12 orang anak dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini. Inilah nanti yang disebut dengan Bani Israel, anak-anaknya Israel. Makanya sewaktu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajar minhu kam isnata asrata aina. Ada berapa? 12 mata air. Jadi masing-masing dari Bani Israel ini, dari kabilah Bani Israel ini masing-masing ada mata air sendiri-sendiri. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan ya sewaktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam membelah laut itu ada menunjukkan itu ada 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah itu ada jalannya. Ada 12 jalan. Nah, kembali lagi kami ingatkan bahwasanya ini adalah kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat. Namun dibawakan oleh sebagian ulama, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Ini Bani Israel. Kenapa dinamakan Bani Israel? Kenapa dinamakan Yahudi? Inilah ya sebabnya diantaranya. Dan ketika Nabi Isa diutus, diwajibkan bagi Bani Israel ini untuk mengikutinya serta beriman kepada Nabi Isa. Adapun sahabat-sahabatnya Nabi Isa ini nanti disebut dengan Nasrani. Kalau Yahudi Bani Israel ini di antara namanya juga adalah umatnya Nabi Musa. Adapun umatnya Nabi Isa ini disebut dengan Nasrani. Kenapa disebut dengan Nasrani? Ya karena mereka saling nasoro, saling menolong di antara mereka. Makanya mereka juga di antara namanya adalah Ansor. Allah Ta'ala katakan, ya man ansori ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya, di antara nama Nasrani juga adalah Ansor, yaitu penolong. Nasoro menolong. Sebagian yang lainnya mengatakan disebut dengan Nasrani ini ya karena mereka sempat berdiam di daerah yang bernama Nasirah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Juraid, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya ini adalah Yahudi tadi ya. Yahudi dia memiliki dasarnya dia tadi ada 12 suku besar. Dan di Madinah ya, di Madinah cabang dari Yahudi ini ya ada berapa? Ada 3, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Mu'allif rahimahullah mengatakan di
Di antara rencana licik orang Yahudi, Bani Qainuqa, salah satu dari 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Annahum istaghallu sighalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al muslimina fi ghazwatil Badr, fataharrasya ba'duhum bimra'atin muslimatin wa kasyafu an jasadiha amaman nasi fis suq. Fasarahatil mar'atu fasara rajulun minal muslimin faqatal yahud. Jadi di antara kebengisan orang Yahudi, ya, kejahatan mereka orang Yahudi Bani Qainuqa, karena tadi orang Yahudi di Madinah ini ada beberapa sukunya, Quraidah, Qainuqa dan Bani Nadir. Ini Bani Qainuqa. Pada waktu Nabi SAW dan para sahabat sedang sibuk dengan perang Badar, artinya masih baru, ya kan? Perang Badar tahun keberapa? Setelah hijrah? Tahun kedua setelah hijrah. Baru 2 tahun, udah bikin masalah. Tahun kedua, kaum muslimin waktu masih sibuk pada perang Badar. Sibuk kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Mereka lecehkan seorang wanita muslimah. Mereka buka auratnya, ya, dibuka pakaiannya sehingga nampak aurat dari muslimah ini, tampak di depan khalayak di pasar. Ya, wanita ini pun berteriak minta tolong. Kemudian ada seorang lelaki muslim yang membantu wanita ini, kemudian membunuh Yahudi yang melecehkan tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lainnya? Mereka keroyok laki-laki ini, muslim yang membantu muslimah yang dilecehkan tadi. Ya, mereka keroyok, akhirnya mereka beramai-ramai, ya, mereka bunuh muslim tersebut. Ya, sekembalinya Nabi SAW dari Badar, Rasulullah SAW konfirmasi dengan orang-orang Yahudi, gimana nih berita ini? Apa yang kalian lakukan dengan muslimah dan seorang muslim ini? Rasulullah panggil mereka, menanyakan tentang apa yang mereka lakukan. Akan tapi mereka berbicara kasar dengan Nabi SAW. Ya, bahkan mereka nantang untuk perang. Udahlah, kita perang aja dengan kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW siapkan pasukan. Rasulullah kepung mereka dan melihat bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan pasukan kaum muslimin, ya, maka mereka pun menyerah. Dan mereka meminta Nabi SAW untuk membiarkan mereka pergi dengan membawa harta benda mereka, an yukhalli sabilahum ala anna lahum amwal, bawa harta mereka, walahum dzurriyyah wan nisa. Jadi Nabi SAW disuruh, ya udah ini harta kami bawa, adapun anak-anak dan wanita mereka tetap tinggal dengan mereka. Maka Rasulullah SAW menerima wa qabila minhum, permintaan mereka ini. Rasulullah SAW membiarkan mereka untuk pergi meninggalkan Madinah, dan kaum muslimin mengambil tadi harta mereka, ya, senjata-senjata dan barang-barang serta benteng mereka diambil, dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, ini Bani Qainuqa.
Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma yahudu dari Nabi faqad naqadul ahda wa hawalu qatala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sanati rabi'ati hijrah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir yasta'iduhum bi diyyati fa idza bihim yajlisuna qalba hadithin wa yata'amaruna ala qatlihi bi an yafuha amrun يحاشي بالإنقاذ الراحة على النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل من السماء فقامها وخرج راجعا إلى المدينة ثم أنقذه النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاله عن المدينة إلى خيبر فخرجوا وقد حملوا متاعهم على 600 بعير فهدموا بيوته بأيديهم وخرجوا إلى خيبر. Setelah beliau rahimahullah membawakan bagaimana tingkah Bani Qainuqa, ya. Kemudian beliau rahimahullah membawakan Bani Nadir. Karena tingkahnya Bani Nadir lagi ini. Dari orang Yahudi tadi. Bani Qainuqa ya tadi udah bikin ulah. Ternyata Bani Nadir juga tidak kalah. Sama juga seperti itu. Mereka faqad naqadu ahda wa halu qatlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencoba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi ini. Ya, Bani Nadir. Mereka mencoba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sanati rabi'ah lil hijrah, pada tahun keempat setelah hijrah, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempatnya Bani Nadir ini, yasta'inuhum fi diyah, yaitu Nabi SAW meminta mereka, tak tolong mereka bayar diat. Ya, minta tolong mereka untuk agar membayar diatnya. Fa idza bihim yajlisuna khalfa haitin. Ternyata mereka ada yang bersembunyi di belakang tembok. Ya, ada yang sembunyi di belakang tembok dan mereka mencoba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara, yaitu Amr bin Jahash ini mencoba melemparkan batu bilqa'i ar-raha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencoba melemparkan batu gilingan, ya, melemparkan suatu batu dari balik tembok tadi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru minas sama. Akan tapi mereka lupa bahwasanya yang ingin mereka celaka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khabar minas sama, kabar dari langit. Ya. Faqama wa kharaja rajian ilal Madinah. Maka Nabi SAW urungkan niatnya tadi. Karena apa? Kalau Nabi SAW duduk sana, di situ udah ada yang bersiap untuk apa? Untuk nampol, yang lempar pada Nabi SAW dengan batu. Ya, Rasulullah tidak jadi ke sana. Rasulullah kembali pulang ke Madinah. Kenapa? Karena sudah mendapat wahyu, mendapat kabar dari langit. Oh, itu di balik itu ada orang yang siap untuk membunuh engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah ya mendapat kabar dari langit. Summa aqabahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bijlaihim anil Madinati ila Khaybar. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka dan mengusir mereka keluar dari Madinah untuk apa?
pindah ke Khaybar, ya pindah ke daerah yang bernama Khaybar. Fa kharaju, akhirnya mereka pun pergi. Ya, ketahuan siasatnya mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Ya, fa kharaju wa qad hamalu mata'ahum ala 600 ba'ir. Ya, mereka pun pergi dan membawa mata'ahum, ya harta mereka, barang-barang mereka di atas ya 600 onta. Ya, bawa 600 onta, di atas bawa barang-barang mereka. Pindah dari Madinah ke Khaybar. Jadi yang di Khaybar itu dulu penduduk tinggalnya di Madinah dulunya, yaitu Yahudi Bani Nadir. Fahadamu buyutahum biaidihim wa kharaju ila Khaybar, dan mereka hancurkan rumah-rumah mereka yang ada di Madinah dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan mereka pergi semuanya ke Khaybar. Ini Yahudi Bani Nadir. Ya. Yang pertama tadi yang bikin ulah Yahudi dari Bani Qainuqa. Yang kedua ini adalah Yahudi Bani Nadir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bani Quraidah perkataan tentang asal Muhammadu al-Ahda berhalahu ma'al musyrikin wal ahzani ala kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasal falamma qadara Allahu al-ahzaba wa qafa jam'ahu wa sarafu kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thalathati alafi bi muhaqabati Bani Quraidah fahasarahum wa dayyaqu alaihim فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيه بأن تقتل الرجال القادرون على القتال وتقتل النساء والذرية وتقسم أموالهم وضربت وتقسم أموالهم وضربت أعناق الرجال واستثني بعضهم من هذا الحكم وهذا الحكم هو الذي اختاره اليهود لأنهم طلبوا أن يحكم فيه سعد بن معاذ ظنا منه أنه سوف يميل إليه بعلاقته مع الأوس وكذلك فقد كان اليهود يعاقبون أسرهم بأكثر من ذلك وقد ورد في التوراة في سبع عدد وقد ورد في التوراة في سبع عدد الإصحاح 31 السادسة إلى 35 ما يلي وسبى بنو إسرائيل نساء مدينة وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع بنيهم بمساكنهم وجميع حصولهم بالمال وسقط موسى وقال هل ألقيتم كل أنثى حية فالآن ابتلعوا كل ذكر من الأطفال اقتلوا فالآن ابتلعوا كل ذكر اقتلوا في الأمر فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا من مضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات ومعاذ الله أن يحكم موسى عليه السلام بهذه العبادة الجماعية ولكن هكذا حفظوا التوراة وكان حكمهم في أسرارهم.
Ya, setelah muallif menjelaskan tentang bagaimana liciknya Yahudi Bani Qainuqa, yang Bani Qainuqa tadi apa yang mereka lakukan? Melecehkan wanita muslimah, kemudian membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir, apa yang Bani Nadir lakukan? Mereka mencoba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Bani Nadir diusir ke Khaybar. Kemudian tidak kalah parah itu adalah Bani Quraidah dari Yahudi ini. Sama juga, sama apa? Melanggar perjanjian juga Bani Quraidah ini. Tidak beda dengan Bani Qainuqa, tidak beda dengan Bani Nadir. Sama juga Bani Quraidah ini, mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat kejadian perang Ahzab. Pertemuan yang lalu telah dibahas. Ya, pada perang Ahzab atau perang Khandaq, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka malah keluar mendukung pasukan Ahzab, gabung dengan musuh memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah Yahudi Bani Quraidah. Bergabung dengan tentara Ahzab, tentara sekutu yang menyerang kota Madinah. Ya. Yang setelah Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi kaum muslimin, akhirnya tentara Ahzab ini pun pecah gitu ya. Dan mereka kembali ke kampung mereka. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 3.000 sahabat untuk melakukan perhitungan dengan siapa? Yahudi dari Bani Quraidah ini. Ini antum tadi kemarin perang harusnya bantu kita, malah memusuhi kita, gabung dengan musuh. Padahal ada perjanjian damai, kita udah janji kalau Madinah diserang kita sama-sama ngelawan. Ini antum malah ikut sama pasukan Ahzab. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasatil alf li muaqabatin Bani Quraidah, dengan membawa salasati alf, 3.000 pasukan untuk limu aqabati Bani Quraidah, untuk memberikan iqab. Ini sekarang dihukum kalian ini kepada siapa? Bani Quraidah. Hasil perbuatan kemarin. Didatangi Nabi SAW dengan 3.000 pasukan. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengepung mereka. Fahasarahum wa dayyiqa alaihim. Dikepung Bani Quraidah ini, kemudian dijadikan ruang mereka untuk bergerak menjadi sangat sempit. Ya, karena sudah dikepung oleh Nabi SAW dan 3.000 pasukan. Fatolabu min Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuzula ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian mereka tahu nih mereka salah, ngelawan pun tidak mampu lawan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, akhirnya ya udahlah, Rasulullah, kami minta Sa'ad bin Mu'ad yang menetapkan hukum bagi kami. Apa ketetapan Sa'ad bin Mu'ad kami akan ikuti. Ya, Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini, ya, ini adalah dulu sekutu mereka pada waktu masa jahiliyah. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi, Ansor terbagi menjadi dua. Ada Aus, ada Khazraj. Ini saling berperang, dan orang Yahudi ya ini ikut di salah satu kelompok ini. Nah, Bani Quraidah ini ya ikut dengan salah satu kelompok yang di sana ada Sa'ad bin Mu'ad. Jadi mereka dekat lah gitu ya.
harapannya apa dari Bani Quraisyah ini, ada Sa'ad bin Mu'adz ini kan teman kita. Ya hendaklah dia tuh akan tega gitu ya. Harapan dari Bani Quraisyah ini. Akhirnya mereka minta agar keputusannya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Fahakama fihim bi an tuqtala ar-rijalu al-qadiruna 'al-qital wa tusban nisa'u wa dzariyatu wa tuqsama amwaluhum faduribat a'naqur rijali wastusniya ba'duhum min hadzal hukmi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun menetapkan hukum, yaitu laki-laki yang sudah bisa berperang, yaitu laki-laki yang sudah baligh, yang waktu itu mereka sudah bisa berperang, dihukum hukum mati semuanya. Laki-lakinya yang sudah bisa berperang maka dihukum mati, dibunuh semua. Adapun wanita dan anak-anak, ya ini dijadikan tawanan, dan harta mereka diambil. Ya, kemudian faduribat a'naqur rijal, ya dipenggallah a'naq, ya unuk, ya anak, leher-leher dari laki-laki pun akhirnya dipenggal. Ya dipenggal leher-leher dari laki-laki ini, dari Bani Quraisyah tadi. Dan dikecualikan sebagian di antara mereka. Dan hukum ini adalah hukum yang mereka sendiri memilihnya, ya orang-orang Yahudi yang memilih agar Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang memberikan hukum kepada mereka. Yang mana mereka menduga bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ini akan apa? Akan condong kepada mereka, akan menolong mereka, akan memudahkan urusan mereka. Tetapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan hukum yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini dari sebelum Islam, ini dari suku Aus, dan suku Aus ini memiliki hubungan yang erat dengan Bani Quraisyah. Dan demikian pula ya mereka pun, orang-orang Yahudi ini juga, mereka kalau menghukum luar biasa keras. Ketika mereka menghukum tahanan mereka, ya mereka biasanya lebih berat daripada hukuman yang mereka terima pada saat ini. Ya. Wasaba Banu Israil nisa Madyan wadfalahum. Ya, Bani Israel mereka menawan wanita-wanita dari Madian dan anak-anak mereka. Semuanya mereka tawan, kemudian mereka jarah hartanya, binatang-binatangnya, hewan-hewannya semua mereka ambil. Harta mereka ambil semuanya. Mereka bakar kota tempat kaum Madian tersebut. Kemudian mereka habiskan semuanya, mereka hancurkan semuanya. Ya, semua benteng mereka lalap dengan api. Yang hal ini menjadikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi marah dengan apa yang mereka lakukan. Wasakhata Musa wa qala hal abqaitum kulla unsa hayyatan, apakah kalian tinggalkan wanita-wanita saja yang hidup? Fal'an uqtulu kulla zakarin min alfal wa kullu imra'atin arafat rajulan bimudaja'atin
zakarin uqtuluha. Dan sekarang kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah engkau menyisakan setiap wanita yang hidup saja? Maka sekarang bunuh semua laki-laki dan setiap wanita yang telah menikah dengan laki-laki, yaitu wanita yang sudah pernah menikah, ya maka itu dibunuh juga. Akan tetapi semua anak wanita yang belum pernah menikah, biarkan mereka untuk tetap hidup. Dan Allah Ta'ala melindungi Nabi Musa dari apa yang mereka lakukan ini. Namun begitulah mereka, ya, mereka telah tahrif, ya, mereka telah mengubah-ubah isi Taurat. Dan di sini mu'allim ingin mengabarkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini pun juga mereka, kalau mereka menetapkan hukum itu luar biasa kejamnya. Kita lihat pada hari ini bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai sama mereka, ya, orang-orang Yahudi. Ya, maka ini adalah hukuman yang pantas bagi mereka, yaitu Bani Quraidah. Ya, ini jamaah rahmati Allah Taala, 3 kelompok Yahudi yang ada di Madinah yang mereka semuanya apa? Mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berakhir dengan pengusiran mereka dari kota Madinah. Tapi pendengar saya, ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita bahas ini dapat manfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.